Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, di dalam video saya yang lalu, saya telah memaparkan bahwa di dalam peristiwa penciptaan langit dan bumi beserta isinya, terdapat makna-makna yang dalam, makna-makna yang tersembunyi, di mana semua itu mengandung arti tentang rancangan pekerjaan Allah yang besar. Hal tersebut melambangkan akan munculnya sosok anak manusia, yaitu Mesias, juru selamat dunia, yang harus mengalami kematian dan kebangkitan pada hari yang ketiga. Di sana disimbolkan oleh sosok pribadi Adam yang menjadi tokoh atau menjadi pusat perhatian di dalam peristiwa penciptaan langit bumi dan isinya. Saudara sekalian, dari hal-hal yang telah kita pahami dari video-video yang lalu, tentunya akan muncul pertanyaan, jikalau Allah sudah menyiapkan Yesus sejak dari semula untuk mati, kemudian bangkit dari antara orang mati sebagai karya penebusan dan penyelamatan umat manusia, apakah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu bagian dari rencana yang Maha Kuasa? Saudara, pertanyaan ini seringkali sulit dijawab, tetapi saya akan menyampaikan fakta Alkitab bahwa kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden di dalam hal memakan buah pengetahuan baik dan jahat adalah bagian dari rancangan yang Maha Kuasa. Saudara, ini bukan pendapat saya, ini fakta Alkitab yang diteguhkan oleh pernyataan-pernyataan para rasul. Mari kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di sana dinyatakan bahwa Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, sudah dipilih sejak bumi dunia ini belum diciptakan sebagai korban tebusan salah, tebusan dosa bagi kita. Berarti sebelum dunia ini diciptakan, Yang Maha Kuasa sudah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya, bahwa nanti pada akhirnya Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa dan memerlukan penebusan dari darahnya sendiri. Saudara, kemudian kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam doanya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa pribadi Yesus disediakan
ya sudah ada, disediakan bagi penebusan dosa para pengikutnya. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 kita baca, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang dimaksud hikmat yang tersembunyi ini adalah hikmat di mana Allah menjadi manusia, menjadi Mesias, menjadi Yesus Kristus. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini sangat jelas sekali, saudara, bahwa Yesus ini sudah disediakan bagi kita, bagi penebusan dosa kita. Berarti Tuhan Allah sangat mengetahui bahwa kita sebagai keturunan dari generasi dari Adam dan Hawa, di mana mereka jatuh, kemudian karena jatuhnya Adam dan Hawa ini, dosa itu makin berkembang di dunia ini dan memerlukan penebusan dosa dari sosok Mesias. Kemudian lagi di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, saudara, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti kita ini sudah dipilih, ditentukan oleh kasih karunia Allah sebelum dunia ini diciptakan. Kalau Tuhan Allah tidak mengetahui rancangannya bahwa nanti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa kita sudah ditentukan untuk ditebus oleh Yesus Kristus? Saudara, kenyataan atau fakta Alkitab ini seringkali takut disampaikan, atau banyak orang yang takut menyampaikan bahwa ternyata jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa ini bagian dari rancangan yang Maha Kuasa. Mungkin takut karena kalau ditanya, lah alasannya apa? Mengapa Tuhan merancangkan demikian? Tentunya bagi manusia sulit untuk menjawab. Mengapa Tuhan merencanakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Namun jawaban itu akan kita temukan di dalam Alkitab kita. Alkitab kita nanti akan menjawab alasan kuat mengapa Adam dan Hawa harus jatuh di dalam dosa dan harus ditebus dosanya oleh anak manusia atau oleh Mesias. Saudara, nanti pada video-video selanjutnya saya akan menyampaikan alasan kuat mengapa Tuhan Allah merencanakan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara, saya hanya utusan untuk menyampaikan kebenaran fakta Alkitab ini. Seperti hal yang disampaikan di dalam Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Saudara, saya utusan untuk membukakan, dan yang saya ketahui semuanya dari Dia, untuk kemuliaan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya.